Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir ya. Absen dulu dong di kolom komentar. Dan yang baru hadir nih, yang baru nemu channel Dimensi Mimpi nih, salam kenal dong semuanya ya. Tulis nama kalian di kolom komentar dan dari mana kotanya gitu, biar kita makin kenal aja gitu, biar enak kan kalau udah kenal. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari kemarin ya, yang berjudul Pendem. Di sini adalah part keempatnya dan mungkin ini part yang terakhir. Jadi buat kalian yang bingung gitu, makanya saya sarankan untuk tonton terlebih dahulu di part sebelumnya, biar kalian memahami alur cerita di part kali ini gitu. Oke deh, buat kalian yang udah gak sabar untuk menunggu kelanjutan ceritanya, inilah saatnya gitu ya. Saatnya untuk mendengarkan ceritanya lagi. Gimana, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Langit menunjukkan pesona redupnya. Di depan rumah, Wasalim masih melakukan pembelaan terhadap dirinya yang sering menjadi pusat obrolan oleh Ibu Nani. Agung dan Lestari hanya menyimak serta mendengarkan perkataan yang dilontarkan dari dua sisi yang berbeda. Wasalim mengatakan bahwa pelaku dari orang yang melakukan teror hingga merasuki tubuh Didi dengan sosok gaib adalah Ibu Nani. Sedangkan Ibu Nani mengatakan sebaliknya. Justru orang yang sudah membuat Didi menderita adalah Wasalim. Kini Agung dan Lestari hanya bisa merasakan sensasi perbedaannya. Mereka berdua benar-benar merasakan dua sisi yang berbeda dan pandangan yang berseberangan terkait tanggapan dari Wasalim dan juga Ibu Nani terkait pelaku yang telah membuat Didi menjadi anak yang tidak lagi normal. Dengarkan Agung, kematian dari kedua orang tua Lestari berlangsung ketika kalian berdua menikah. Itu tidak lama waktunya, jelas Wasalim. Lestari hanya menunduk lesu. Tatkala nama kedua orang tuanya disebut, dia tidak memberanikan diri untuk menegakkan kepalanya. Seperti ada beban yang menumpuk pada bagian leher kepalanya hingga tidak memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya serta menatap pandangan Agung. Ibumu itu memiliki ingon-ingon, Gung. Kau memangnya tidak tahu? Tanya Wasalim. Ibuku bukan seperti itu, Wak. Dia bahkan orang yang meruqyah Didi, jelas Agung. Itu bukan jadi tolak ukur yang pasti jika orang tuamu tidak bersalah. Namun kebenarannya, apakah bisa tergambarkan? Belum tentu, Gung. Perkataan yang menusuk dari mulut Wasalim sempat membuat hati dan pikiran Agung berpikir dua kali. Dia seperti menyelami ke dalam samudra fakta yang sering kali terjadi pada orang-orang saat ini. Sambal yang bagus bukan berarti memiliki isi yang mulus. Begitupun sebaliknya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ada istilah sambal yang jelek sudah pasti memiliki isi yang kotor? Perbedaan keduanya kembali berlangsung. Lestari yang sudah tidak tahan dengan pembelaan dari masing-masing orang terdekatnya, dia pun lebih dulu memasuki mobil dan menutup kedua telinganya dengan menggunakan bantal. Sesaat di mana dirinya sedang dalam keadaan hening dan tidak lagi mendengar segala ocehan dari Wasalim dan juga suaminya, tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari belakang. Selamat ke anakmu, Ganyir karo Lowo bakal ngincer keluargamu. Yang artinya, selamatkan anakmu, Ganyir atau mayit bersama dengan Lowo Ireng akan mengincar keluargamu. Lestari langsung membuka kedua matanya. Dia segera melihat luaran mobil. Di luaran terdapat seorang nenek tua yang sedang membelakangi tubuhnya. Lalu kedua tangannya ditampakkan sembari memegangi sesuatu berwarna merah yang tampak sedang bergerak-gerak. Jantung? Tidak berselang lama nenek tua itu memakan jantung tersebut dengan lahapnya. Ternyata istilah katak yang dimakan oleh nenek tersebut adalah jantung dari manusia. Bisa dibilang tiap katak yang dimakan oleh sosok yang menyerupainya adalah tiap korban yang nantinya akan dijadikan tumbal. Lestari berteriak kencang karena ketakutan. Agung dan Wasalim segera menuju mobil dan menanyakan kepada Lestari terkait apa yang baru saja terjadi kepadanya. Kamu kenapa, Dek? Tanya Agung. Lestari masih terus berteriak.
Dia bahkan tidak menginginkan jika Didi menjadi korban tumbal dari pesugihan yang entah sampai sekarang belum diketahui siapa pelakunya. Wak Wastari kenapa? Wak Salim hanya terdiam. Dia terus menutupi matanya dengan menggunakan bantal sembari menunjukkan jari telunjuknya ke arah depan. Si Ganyir ada di sini. Sosok Ganyir mayit? Itu kiriman ibumu. Wak Salim menatap Agung. Tatapannya benar-benar menandakan keseriusan dalam diri Wak Salim untuk membantunya. Bawa aku ke rumahmu. Kita selamatkan Didi. Jika memang apa yang dikatakan oleh Wak Salim benar, itu berarti orang di balik pembunuhan atas kedua orang tua Wastari adalah orang yang sama, yaitu Ibu Nani. Namun, apa motifnya? Apakah karena ketidaksetujuan antara kedua belah pihak? Atau memang ada sesuatu yang sedang diincar olehnya? Setelah diputuskan, Wak Salim pun akhirnya diperbolehkan untuk menuju ke rumah Ibu Nani dan di tempat di mana Didi berada. Mereka berangkat di saat kondisi Wastari benar-benar dalam keadaan membaik. Di saat mobil melewati rumah-rumah warga, Wak Salim sengaja membukakan kaca jendela mobil. Di situ para warga yang awalnya dalam keadaan gembira, senang, dan sedang bercengkrama, tiba-tiba mereka semua langsung terdiam tatkala Wak Salim memperlihatkan diri jika di dalam mobil tersebut terdapat dirinya. Wastari dan Agung yang melihat fenomena tersebut merasa kebingungan. Mengapa Wak Salim seperti sosok yang ditakuti oleh para warga desa? Semua warga di desa ini pada umumnya memiliki ketakutan yang sama, Gung, ucap Wak Salim kepada Agung. Ketakutan yang sama? Apa memangnya, Wak? Jika kamu memiliki sebidang tanah yang ditumbuhi padi, mungkin harapanmu tidak inginkan jika padimu hangus terbakar atau rusak karena terkena hama. Agung hanya mengangguk. Kali ini dia mengerti apa yang dimaksud oleh Wak Salim terkait istilah yang baru saja dikatakannya. Tapi aku belum menemukan orang yang dimaksud oleh Wak Salim. Wak Salim kembali terdiam. Suasana menjadi hening. Yang mereka dengar kali ini adalah suara bising dari kendaraan yang padat di jalanan pantai utara. Semestinya, yang baru saja dikatakan oleh Wak Salim adalah sebuah kunci untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya. Setelah hampir 5 jam perjalanan, mobil memasuki tempat di mana rumah Ibu Nani berada. Ini mungkin pertama kalinya bagi Wak Salim memasuki sebuah tempat yang tampak sejuk. Akan tetapi, tatapan Wak Salim hanya tertuju kepada luaran. Dia seperti sedang mengingat sesuatu yang menjadi masa kelam baginya sendiri. Setibanya di sebuah rumah, mobil terhenti. Agung segera mematikan mesin mobil. Wastari tampak lebih baik dari sebelumnya. Mereka pun bersiap-siap untuk keluar mobil. Akan tetapi, segerombolan orang segera menyerbu mobil Agung dan memintanya untuk segera dibuka. Pak, buka! Ada apa ini? Tanya Agung sembari membuka kaca jendela mobil. Agung, Wastari, dan juga Wak Salim tampak kebingungan dengan kehadiran segerombolan orang yang tiba-tiba saja memintanya untuk segera keluar dari mobil. Mereka pun akhirnya turun dari mobil. Wastari merasakan firasat yang tidak enak dengan pandangan dari orang-orang sekitaran rumah Ibu Nani yang menampakkan wajah penuh dengan ketakutan. Apakah anak bapak yang bernama Didi? Benar, dia anak saya. Ada apa memangnya? Begini Pak, kita ngobrolnya di rumah saya saja ya, jelas salah seorang warga. Apa maksudmu? Anak saya di rumah bersama dengan ibu saya. Apa yang terjadi kepada mereka berdua? Tanya Agung dengan nada yang penuh amarah. Orang itu menghela nafas panjang. Dia sama sekali tidak membayangkan apa yang nantinya akan dirasakan oleh Agung tatkala mendengar pemberitaan yang menyakitkan ini. Anakmu ditemukan tidak sadarkan diri di perkebunan milik ibumu. Dia sepertinya dikubur oleh seseorang, namun hanya bagian kepalanya saja yang tidak tenggelam dalam tanah. Hah? Didi dikubur? Oleh siapa? Wak Salim segera menepuk pundak Agung. Tampaknya akan lebih baik jika pembahasan ini dilakukan di sebuah ruangan khusus agar nantinya bisa memberikan sebuah solusi yang baik bagi semuanya. Sementara itu, saat Agung dan Wastari menuju ke sebuah rumah, Wak Salim hanya tertuju kepada rumah dari Ibu Nani. Dia merasa jika pelaku dari penguburan Didi yang ditemukan oleh para warga adalah Ibu Nani sendiri. Di salah seorang rumah warga, Agung dan Wastari diberitahu terkait dengan kondisi Didi saat ini. Mereka tidak menyangka jika Didi ditemukan dalam keadaan pingsan di perkebunan milik orang tuanya. Bukan hanya itu saja, seluruh tubuh Didi terkubur dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja.
Agung hanya bisa menangis tatkala mengetahui kondisi anaknya yang sudah lemah lunglai tak berdaya. Berbeda dengan Wastari, dia justru menanyakan sesuatu yang memang sangat penting untuk dibahas terkait kejadian yang baru saja menimpa anaknya sendiri. "Tapi, apakah bapak-bapak di sini tahu di mana Ibu Nani sekarang?" tanya Wastari. Pertanyaan dari Wastari membuat para warga saling menatap satu sama lain. Mereka tampak saling melempar pertanyaan tersebut ke satu sama lain karena tidak ingin terkena tulah dari apa yang nantinya keluar dari mulut mereka masing-masing. "Kok kalian semua diam? Ada apa memangnya?" tanya Wastari lagi. Karena Wastari terus-menerus memberikan pertanyaan yang sama, akhirnya salah seorang dari mereka menjawab pertanyaan sulit dari Wastari. "Sebenarnya kami tidak ingin mengungkapkan hal ini. Namun saat kami menemukan Didi, kami juga sempat ke rumah Ibu Nani. Akan tetapi kami menemukan sesuatu yang mengejutkan," jelasnya. "Apa itu?" "Mayat anak kecil yang sudah menjadi kerangka dan posisinya persis seperti apa yang telah terjadi kepada Didi. Mayat tersebut dibiarkan terpendam di dalam tanah hingga keseluruhan tubuhnya berubah menjadi tulang. Di saat obrolan semakin memanas, tiba-tiba pintu dibuka oleh seseorang. Bruk!" Sembari menatap yang lainnya, orang tersebut hanya tersenyum kepada Wastari dan juga para warga yang lainnya. "Wasalim, ada apa?" "Jadi, kalian sudah tahu kan siapa pelakunya?" Apa maksudnya, Wak?" tanya Wastari dengan nada yang tidak stabil. "Mertuamu melakukan pendem mayit. Dia juga yang mengirim sosok Ganyer itu ke desa kita. Belum lagi, dia telah menfitnahku dengan penilaian yang salah." Agung yang kebetulan sedang berada di kamar tiba-tiba keluar. Dia kemudian mengusap kedua matanya yang telah berurai air mata. "Mas," ucap Wastari. "Jadi, apakah ibuku pelakunya, Wak?" tanya Agung kepada Wasalim. Wasalim hanya mengangguk. Dia kemudian meminta kepada Agung dan juga Wastari untuk tinggal di rumah warga tersebut. Pasalnya, setelah Wasalim mengecek seluruh bagian rumah Ibu Nani, dia tidak mendapati Ibu Nani berada di rumah tersebut, melainkan yang dia temukan adalah kerangka-kerangka manusia yang sudah dipendam di dalam satu liang lahat. Karena tidak ingin menimbulkan keributan, akhirnya Wasalim meminta kepada para warga untuk mengubur kerangka-kerangka tersebut di tempat pemakaman umum. Setelah semuanya selesai, mereka pun kembali menempati rumah Ibu Nani untuk membongkar semua praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh Ibu Nani. Malam penuh teror. Pada malam harinya, Wasalim menceritakan perihal praktik ilmu hitam yang dilakukan oleh Ibu Nani kepada Didi dan juga kepada kedua orang tua Wastari. "Ibu Nani itu adalah orang yang tidak menyetujui pernikahan kalian berdua. Hal ini disebabkan kedua orang tua dari Wastari adalah musuh dari bapakmu, Gung," jelas Wasalim. Mengetahui hal tersebut, Agung dan Wastari langsung mengingat perihal apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Nani dulu. Ibu Nani pernah mengatakan kepada Agung dan juga Wastari bahwa dirinya memiliki musuh yang berada di daerah Jawa Tengah. Pikir Agung dan Wastari adalah musuh yang dimaksud oleh Ibu Nani adalah orang terdahulu yang mungkin memiliki masa lalu tertentu dalam kehidupannya. Ternyata, ikatan mereka menyambung terhadap masa kehidupan yang selanjutnya. Mereka juga tidak menyangka bahwa kedua orang tua Wastari adalah musuh dari orang tua Agung. Karena itulah, saat pernikahan digelar, Wasalim memilih untuk tidak ikut serta dalam acara sakral tersebut. Dia lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dan menjaga rumah dibanding harus berurusan dengan kedua orang tua Agung yang disinyalir masih memiliki pegangan kuat terhadap ingon-ingonnya. Si Ganyer adalah ingon atau peliharaan dari kedua orang tua Agung. Karena itulah mereka membunuh kedua orang tua Wastari untuk selanjutnya bisa menghancurkan keluarga kalian. Namun, karena kalian ditakdirkan untuk berjodoh, apapun halangan dan rintangannya, semua tidak berarti. Atas penjelasan detail dari Wasalim, Agung pun semakin paham. Dia semakin paham kenapa dirinya dilarang untuk menikahi Wastari kala itu. Alasan utama dari apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya adalah karena bedanya adat mereka. Akan tetapi, kala itu Agung tidak berpikiran bahwa adat adalah salah satu hal yang menjadi pusat ketidaksetujuan pernikahan itu dilangsungkan.
Ternyata masa lalu antara kedua orang tua mereka saling mengikat, di mana kedua orang tua dari Agung tidak ingin menikahinya dengan Wastari karena kedua orang tua Wastari juga memiliki pegangan tertentu, dan hal itu membuat bentrokan di antara keduanya. Memang tidak munafik jika kedua orang tua Wastari adalah dua orang yang terpandang di desa. Hal ini dikarenakan kedua orang tua Wastari dulunya adalah mantan seorang dukun desa yang telah membuat ketakutan banyak orang. Tidak heran hal ini menjadi ancaman bagi keluarga darimu, Gung, jelas Wak Salim. Fakta demi fakta telah diungkapkan oleh Wak Salim. Jalan satu-satunya untuk sekarang adalah menyelamatkan Didi yang mungkin saja menjadi incaran dari sosok yang disebut-sebut sebagai Ganyir. Pada malam itu, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat. Didi berada di pelukan Wastari dan Agung. Wak Salim tidur di kamar sebelahnya yang dulunya sebagai kamar khusus tamu yang datang ke rumah. Di tengah malam, suara bising mulai terdengar. Dimulai dari suara benda-benda yang berjatuhan ke atap rumah, lalu ada suara cakaran dari luaran rumah. Suara orang yang sedang mencangkul tanah hingga suara familiar yang membuat mereka semua terbangun. Suara itu berbunyi tek 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 tek. Suara itu merupakan pertanda akan munculnya sosok yang disebut sebagai Ganyir. Saat mereka terbangun, lampu rumah tiba-tiba padam. Agung dan Wastari langsung terbangun. Mereka sempat kebingungan terkait keadaan lampu yang tiba-tiba padam. Namun di luar itu, mereka menjadi panik tatkala Didi sudah menghilang dari pelukannya. "Mas, Didi kemana?" Aku nggak tahu, Dek. Tadi kan kita peluk bareng-bareng." Mereka semua semakin panik. Wastari segera keluar dari kamar. Agung menyusul Wastari yang menerobos kegelapan rumah seorang diri. "Didi, kamu di mana, Nak?" Saat Wastari melewati kamar Wak Salim, dia mendengar suara aneh dari dalam kamar Wak Salim. Suaranya seperti suara orang tua yang sudah serak. Wak Salim?" Agung segera menghampiri Wastari yang berdiri tepat di hadapan kamar Wak Salim. Dia juga mendengar suara yang sama seperti apa yang didengar oleh Wastari. Itu suara apa?" tanya Agung. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Wastari dan Agung melihat seorang anak kecil yang sedang mengangkat tubuh pria tua dengan satu tangan hingga membuat dua mata pria itu memutih seluruhnya. "Didi, lepasin! Itu Wak Salim!" Didi pun menengok ke arah Wastari dan juga Agung. Dia kemudian tersenyum, namun kedua bola matanya memutih. Bisa disimpulkan, Didi sedang dirasui oleh sosok yang disebut Ganyir. Tiba saat dimana Agung memaksa untuk memasuki kamar, tiba-tiba Didi melepaskan cekikannya. Tubuh Wak Salim terjatuh ke lantai. Tubuhnya langsung melemas. Kedua tangannya hanya memegangi leher yang sudah digenggam kuat selama beberapa menit terakhir. Sementara Didi, dia langsung jatuh pingsan. Lampu kembali menyala seperti semula. Sosok yang merasuki tubuh Didi keluar dengan sendirinya. Pada malam itu, Wastari dan Agung segera merawat Didi dan juga Wak Salim. Mereka berdua benar-benar kecolongan tatkala sosok Ganyir itu merasuki kembali tubuh Didi dan hampir membunuh Wak Salim. Jika telat, mungkin saja Wak Salim akan meninggal dunia karenanya. Tubuh Wak Salim yang sudah tua renta mana mungkin bisa bertahan cekikan hingga selama itu. Namun yang menjadi hal yang tidak terduga adalah tatkala Didi mengangkat tubuh Wak Salim dengan satu tangan lalu tersenyum ke arah Wastari dan juga Agung. Keduanya benar-benar merasakan kengerian tatkala sosok yang merasuki Didi benar-benar mengetahui apa yang akan diperbuatnya saat itu. Singkat cerita, pada pagi harinya, Didi dan Wak Salim masih beristirahat di rumah. Kini Agung mencari salah seorang kiai atau semacamnya untuk bisa menuntaskan masalah ini. Dia tidak mau jika keluarganya terus-menerus mendapatkan teror yang sama bahkan lebih membahayakan. Di desa sebelah, Agung menemukan seorang kiai yang sudah tahu betul akan kasusnya. Kiai itu bernama Mbah Ahmad. Menurut Mbah Ahmad, kasus Didi bukanlah kasus yang pertama. Sebelumnya, desanya juga mendapatkan kasus yang sama. Hanya saja pelakunya belum ditemukan. Dan saat dimana Agung menceritakan hal tersebut kepada Mbah Ahmad kemudian menyimpulkan bahwa kasus yang sudah terjadi sejak dulu adalah kasus yang sama. Itu berarti pelaku dari kengerian di masa lalu saat banyak anak-anak kecil yang ditemukan meninggal dunia dalam keadaan terpendam di dalam tanah adalah oleh sebab ulah dari Ibu Nani.
Untuk memecahkan kasus ini, Mbah Ahmad pun menyuruh kepada Didi untuk menemukan sebuah gundukan tanah yang berada di dekat rumahnya. Dia kemudian meminta kepada Agung untuk menggali gundukan tanah tersebut untuk nantinya dikumpulkan tulang belulang yang dia maksud. Mbah Ahmad tidak menceritakan secara detail terkait kegunaan bahkan siapa pemilik dari tulang belulang tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa dengan cara melakukan hal ini, sosok yang disebut sebagai si Ganyir akan menghilang. Begitu juga dengan yang lainnya. Namun kerisauan hati Agung mulai memuncak tatkala dirinya ingin menanyakan perihal keadaan ibunya yang sudah beberapa hari ini menghilang. Mbah Ahmad hanya terdiam. Dia bahkan tidak ingin membahas hal itu karena takut menyinggung perasaan Agung. Agung yang sudah mengetahui risiko dan apa yang nantinya akan terjadi merasa sudah siap kalau pernyataan Mbah Ahmad membuatnya kecewa, menderita, bahkan merasakan sakit yang tiada tara. Menurutnya, kejujuran yang seharusnya dijunjung tinggi harus bisa dirasakan karena itu benar-benar membuatnya bahagia. Jadi, di mana ibuku, Mbah? Ibumu sudah bertukar jiwa dengan Ganyir. Dia berniat untuk mengincar anakmu, yaitu Didi. Namun, beruntung kau juga dibantu oleh Salim. Dia orang yang tepat. Agung hanya termenung saat mendengar jawaban yang menyakitkan itu. Baginya, kesalahan yang terjadi pada masa lalu adalah sebuah pelajaran yang besar untuk nantinya kembali dipelajari di masa yang sekarang atau akan datang. Setelah semua apa yang dikatakan oleh Mbah Ahmad telah selesai, Agung pun segera mencari petunjuk yang diinginkan oleh Mbah Ahmad kepadanya. Dia kemudian mencari gundukan tanah di dekat rumahnya, dan ternyata dia menemukan sebuah gundukan tanah yang sudah lama. Agung segera menggali gundukan tanah itu sampai dirinya menemukan tulang belulang. Tulang itu dikumpulkan menjadi satu dan diberikan kepada Mbah Ahmad. Singkat cerita, pada malam harinya, Mbah Ahmad mendatangi rumah Agung. Dia kemudian meminta kepada Agung untuk menyaksikan hal yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Ibumu itu sedang terpasung di sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau. Aku tidak bisa menjamin dia akan selamat. Namun insya Allah bisa ditemukan. Oh, maksudnya gimana, Mbah? Mbah Ahmad hanya terdiam. Dia kemudian membakar tulang belulang itu di atas bara api yang menyala. Dan tidak berselang lama, Agung dan Mbah Ahmad langsung tertuju kepada suatu titik. Mereka tertuju kepada sebuah sosok hitam yang sedang memeluk seorang wanita yang menggunakan kain adat Jawa. Wanita itu tampak menangis karena berada di dalam pelukan sosok Ganyir itu. Agung hanya terdiam tatkala mengetahui jika si wanita tersebut adalah tumbal dari si Ganyir. Ternyata, usut demi usut, Ibu Nani sengaja melakukan hal ini demi mendapatkan apa yang dia mau. Dia juga berkeinginan ada penukaran jiwa antara dirinya dengan orang lain. Karena itulah, Ibu Nani sengaja menyuruh Agung dan Wastari untuk menuju ke rumah Wak Salim. Hal ini dikarenakan agar Ibu Nani bisa menggantikan tubuhnya secara utuh dan menjadikan tubuh yang lain sebagai tebusan dari itu sendiri. Setelah semuanya usai, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Namun pada pagi harinya, rumah mereka kembali digedor-gedor oleh para warga. Agung dan Wastari pun keluar dari kamar dan berusaha menemui mereka semua. Tatkala di mana mereka semua keluar dari rumah, mereka mendengar kabar yang mengerikan. Pak, ada Ibu Nani. Hah, di mana? Dia ditemukan di sebuah makam. Seluruh tubuhnya terpendam kecuali bagian kepalanya saja. Mendengar hal tersebut, Agung dan Wastari segera ke TKP. Saat mereka tiba di sana, mereka melihat kondisi Ibu Nani yang sudah sangat mengagetkan. Saat tubuh Ibu Nani diangkat, mereka sudah merasakan hal yang berbeda. Tubuh Ibu Nani benar memiliki bau yang sangat busuk. Selain itu, bagian tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan. Atas kejadian tersebut, Didi dan Wak Salim menjadi sembuh. Ternyata pelaku dari semua apa yang sudah terjadi adalah Ibu Nani. Ibu Nani berkeinginan untuk menumbalkan Didi namun tidak bisa. Dia pun akhirnya diketahui meninggal dunia tatkala Didi dan juga Wak Salim menjadi sembuh seperti sedia kala. Dan cerita pun akhirnya tamat. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti cerita pendem ini dari awal sampai sekarang ini yang sudah tamat. Bagaimana nih pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan yang suka untuk ceritanya, yang suka channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dimensi Mimpi.
Mungkin kita akan bertemu lagi di cerita yang berbeda ya. Dan sekarang waktunya untuk saya di sini pamit dulu dan kita akan bertemu lagi di esok hari. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, yang sudah setia di channel Dimensi Mimpi, yang sudah selalu komentar di channel Dimensi Mimpi. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.